Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, saya Joko Sutrisno, guru mata pelajaran PJOK di SMK Negeri 2 Klaten. Pagi ini kita akan mempelajari permainan bola kecil, yaitu softball. Permainan softball ini termasuk permainan yang belum dikenal oleh anak-anak di SMK. Makanya hari ini kita perkenalkan. Semoga permainan softball ini bisa menginspirasi anak-anak sehingga permainan ini nanti bisa menjadi permainan yang disukai oleh anak-anak. Terima kasih, selamat mengikuti. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari permainan bola kecil, yaitu softball. Olahraga ini adalah olahraga bergu yang terdiri dari 2 tim. Jumlah pemainnya adalah 9. Lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh Josh Hancock di kota Chicago tahun 1887. Permainan softball ini dimainkan 9 orang dan ada tim defense dan ada tim offense. Kita lihat di gambar ini adalah suatu permainan softball di mana permainan ini adalah permainan game terakhir dan satu tim bisa masuk ke home karena nilainya selisih 1, akhirnya tim tersebut menjadi pemenangnya. Sarana dan prasarana yang ada di permainan softball. Yang pertama adalah lapangan, di mana lapangan ini adalah lapangan yang berbentuk segi 6 atau diamond. Lapangan di sini bisa menggunakan lapangan bola karena berjarak yang sangat panjang. Terus ada base. Base itu adalah tempat untuk menginjak atau berdiri. Terus ada glove. Glove adalah sarung tangan. Terus ada bat atau pemukul. Ada bola. Dan ada catcher set, yaitu perlengkapan catcher. Lapangan softball seperti tadi yang diutarakan adalah berbentuk segi 6 atau diamond. Itu ada home plate, ada base 1, ada base 2, dan ada base 3. Itu adalah lapangan yang di dalam. Lapangan yang di luar untuk posisi outfield-nya itu nanti ada 3 pemain yang di luar. Jarak antara plate ke pitcher itu berjarak maksimal 13,7 meter. Untuk putra, untuk putri 10,66 meter. Terus jarak antara base plate ke base 1 18,28 meter. Base 1 ke base 2 sama 18,29 meter. Base 2 ke base 3 18,29 meter. Base 3 ke home 18,29 meter. Di sini ada perbedaan jarak dari home ke base 2. Dari home ke base 2 itu berjarak lebih panjang, yaitu
25,86 meter. Terus dari jarak dari plate ke sisi luar, di jarak untuk jauhnya ke outfield itu berjarak paling dekat itu 62 meter, paling untuk minimumnya untuk putri 62 meter, untuk putra 80 meter. Terus untuk circle di pitcher itu radiusnya 2,44 meter. Terus gambar lapangan di sini, ini ada coach box, tempat untuk pelatih memberi apa-apa. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada, dan ada on deck circle. On deck circle ini adalah tempat untuk pemain yang menunggu giliran untuk memukul. Terus ada lagi untuk tempat istirahat pemain, yaitu dugout di samping kanan dan di samping kiri. Belakang home plate itu ada backstop. Backstop ini berfungsi untuk menahan lajunya bola lemparan dari pemain bertahan. Di samping lapangan juga ada pernik-pernik yang ada di dalam lapangan, yaitu base. Base ini ada home base, ada base 1, ada base 2 dan base 3, dan ada pitcher plate. Kita kupas satu persatu. Home base, yang namanya home base pasti ada di home untuk permulaan dan akhir dari permainan. Home base itu berbentuk segi 6. Terus di B1 itu ada double base, yaitu biasanya warna putih dan warna oranye. Bentuknya segi 4. Di base 2 ada base bentuknya segi 4 tapi lebih kecil. Di base 3 segi 4 sama di base 1 dan base 2. Ukurannya 15 inch persegi. Dan di tengah ada pitcher plate. Pitcher plate 6 inch, panjangnya lebarnya 6 inch, panjangnya 24 inch. Itu sedikit gambaran plate base di permainan softball. Glove ini ada 2, glove untuk infield dan outfield dan catcher. Kita lihat gambar di sini. Ini adalah glove yang sering digunakan pemain infield dan outfield. Glove di sini terbuat dari kulit. Bisa satu warna, bisa 2 warna. Kalau glove catcher itu lebih tebal, karena glove catcher di sini untuk menahan lajunya bola yang dilempar dari pitcher, sehingga glove ini lebih tebal. Bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Ada bat softball atau pemukul. Diameternya adalah 2/4 inch, panjangnya 30 inch atau 86,4 cm. Bahannya bisa dari kayu atau logam. Terakhir yang digunakan, bat ini adalah terbuat dari titanium, karena bat ini juga mengikuti perkembangan. Jadi macam-macam bat. Yang terakhir adalah ada bat titanium. Di satu kejuaraan, bat ini harus legal.
Jadi nanti akan ada merek-merek bat dan itu harus disetujui di setiap pertandingannya. Juga di bat ini nanti akan ada grip. Ini terbuat dari karet atau kulit biasanya sekitar 15 inch. Karena inti untuk keamanan. Kalau bat terbuat dari titanium, kalau nggak ada gripnya ini akan licin. Bola yang digunakan dalam softball beratnya adalah 6-7 ons, kelilingnya 11 7/8 sampai dengan 12 1/8 inch. Bola ini terbuat dari kulit ya. Jadi bola ini berat. Untuk pertandingan, bola yang digunakan adalah bola terbuat dari kulit. Kalau untuk latihan, bola bisa terbuat dari karet. Catcher set, perlengkapan catcher. Catcher set di sini itu ada beberapa bagian, yaitu head guard atau sering disebut helm catcher, body protector pelindung badan, ada pelindung kaki atau leg guard. 3 peralatan ini harus digunakan saat permainan berlangsung karena ini catcher adalah harus benar-benar safety karena bolanya tadi adalah bola kulit dan lemparan pitcher biasanya kenceng-kenceng. Jadi peralatan yang digunakan catcher harus benar-benar safety. Sarana dan prasarana yang lain adalah helm, sepatu, jersey atau seragam pemain. Posisi permainan softball, ada pemain infield. Pemain infield ini adalah pemain yang ada di dalam lapangan. Di dalam lapangan maksudnya di segi empatnya itu ada catcher, ada first base, ada second base, ada third base, ada shortstop, dan ada pitcher. Jadi 6 pemain itu di dalam disebut infielder. Terus ada pemain outfielder. Outfielder adalah pemain yang di luar dari segi 4 lapangan. Itu ada 3 pemain, yaitu pemain left, pemain luar bagian kiri, pemain center field, pemain tengah bagian luar, dan pemain right field, pemain luar bagian kanan. Di sini juga ada pitcher. Posisi pemainnya pitcher itu adalah pelempar. Terus ada batter dan runner, pemukul dan pelari. Itulah posisi pemain softball. Yang terakhir adalah catcher, penangkap. Catcher ini posisinya di belakang infielder. Seperti yang dijelaskan tadi, penjagaan lapangan dalam. Setelah dijelaskan tadi, ini ada catcher, ada first base, ada second base, ada shortstop, ada third base, dan ada pitcher. Keenam ini adalah pemain infielder. Tugasnya apa? Menjaga dan menangkap bola hasil pukulan untuk bisa dilempar ke base pertama. Yang kedua, tugasnya adalah mematikan lawan dengan terpaksa menuju bola sampai ke area base pertama. Batter tadi untuk menuju ke base pertama itu bisa dimatikan sebelum batternya tadi menyentuh. Yang ketiga adalah melempar bola ke arah base kedua untuk membuat lawan mati terpaksa atau force out. Outfielder, penjaga sisi luar lapangan, terdiri dari right, center, dan field. Left field, pemain lapangan sebelah kiri. Daerah yang harus dikuasai adalah batas base ketiga dan base kedua. Center field, pemain lapangan tengah, daerahnya lurus, dikuasai adalah bagian tengah dari garis batas tengah outfield. Right fielder, pemain lapangan sebelah kanan, daerah yang harus dikuasai adalah daerah garis batas base pertama dan base kedua. Pitcher adalah pelempar. Bisa kita lihat di gambar sebelah. Ini adalah pitcher saat melempar bola ke arah catcher supaya nanti bisa dipukul oleh pemukul. Batter dan runner, pemukul dan pelari. Batter adalah pemukul, di mana bisa dilihat di tayangannya ini, di mana bola yang dilempar pitcher ke arah catcher, pemain harus segera memukul bola tersebut yang dianggap bola strike. Runner adalah pelari. Jadi setelah batter menyelesaikan pemukul dan bola itu dianggap bola bagus masuk di dalam lapangan, segera mungkin batter harus lari menuju ke base 1. Nah, perjalanan dari setelah menyelesaikan mukul dan berlari ke base 1 itu disebut batter runner ya, batter runner. Setelah di base 1 baru disebut runner atau pelari. Jika kita lihat di tayangannya ini,
contoh runnernya. Sekarang catcher, penangkap bola dari tim penjaga. Kita lihat di tayangannya. Catcher adalah orang atau pemain yang bertugas untuk menangkap bola setelah pitcher melempar dan siap menangkap untuk pemain yang akan memukul bola tersebut jikalau bola itu tidak dipukul atau dipukul tapi melambung di daerah catcher. Posisi catcher ada di belakang home base. Teknik-teknik dasar permainan bola softball. Yang pertama adalah lempar, yang kedua tangkap, yang ketiga memukul. Jadi pemain softball di sini untuk awalnya adalah harus bisa lempar, bisa tangkap, bisa memukul. Dimana lempar ini adalah pemain menggunakan glove dengan pemain yang lain, istilahnya bisa disebut lempar tangkap. Jadi awal untuk pemain softball ini adalah lempar tangkap. Ada lempar salah satu pemainnya, terus pemain yang lain nanti menangkap. Itu bisa dilakukan berulang-ulang karena apa? Pemain softball nanti di dalam permainan akan banyak menangkap bola-bola yang bola-bola tersebut adalah pukulannya sangat-sangat kencang. Jadi ditekankan untuk pemain softball harus bisa lempar dan tangkap. Yang kedua adalah memukul atau batting. Pemain softball juga haruskan bisa memukul, dan latihan memukul ini bisa dilakukan dengan tanpa bola dan dengan bola. Tanpa bola, cara atau teknik-teknik memukul bisa dilakukan dengan memukul benda mati, atau kita buat seperti karung atau ban mobil, ban bekas yang diisi pasir. Nah, itu nanti dipukul berkali-kali. Karena apa? Nanti dengan dipukul berkali-kali, feeling seorang pemain akan bisa tumbuh. Yang kedua dengan teknik bola. Jadi memukul, latihan memukul dengan teknik bola itu bisa bola itu dilempar temannya dengan pelan-pelan awalnya, diulang dan nantinya akan memukul dengan bola lemparan seperti pitcher. Jadi ada jarak tertentu dilempar dan pemain memukul bola yang dilemparkan oleh temannya. Itulah teknik dasar permainan softball yang harus dikuasai oleh seorang pemain. Ada lempar, ada tangkap, dan ada memukul. Terima kasih para siswa. Materi pada hari ini semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.